Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2411 ada begitu banyak trik. Ledakan. Gemuruh. 9 jalan kesengsaraan ilahi berakhir, dan Guntur bergemuruh lagi, menyebabkan semua orang mengangkat alis mereka. Jelas, malapetaka Guntur dan kilat belum berakhir. Benar saja, di bawah tatapan dunia, Guntur terwujud lagi, dan di 4 arah langit berbintang, 4 lautan Guntur berkumpul, mengelilingi Ye Chen dan mengurungnya di tengah. Dalam suara gemuruh, Laut Guntur Timur berkumpul menjadi naga, Laut Guntur Barat mengumpulkan harimau putih, Laut Guntur Selatan mengumpulkan burung vermilion, dan Laut Guntur Utara mengumpulkan basal. Jelas, kesengsaraan surgawi dari 4 dewa hewan. Tian Lao mengelus janggutnya. Ini terlalu besar. Para junior mengangkat kepala mereka dan menelan dengan ganas. Keempat binatang guntur itu seperti gunung 10.000 zang. Di depan mereka, orang-orang sekecil semut. Ye Chen sedikit mengernyit, dia selamat dari malapetaka binatang itu. Saat itu, ketika dia dan Jining Xuang bergabung untuk melawan Yin Ziping, mereka memprovokasi pengepungan 3 sekte, dan mereka menggunakan situasi mematikan yang dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi untuk memprovokasi binatang dewa petir, yang hampir memusnahkannya. Sekarang, Zundiji melihat binatang suci Tianji lagi, yang benar-benar tidak terduga. Mengaum. Raungan 4 binatang besar, disertai dengan kekuatan Guntur, mengguncang hati dunia mereka yang lemah dalam kultivasi memiliki gendang telinga yang berdarah, yang telah mempengaruhi roh primordial, dan harus mengorbankan cahaya abadi untuk melindungi tubuh asli. Itu artinya, kita harus membantai keempat dewa petir. Kaisar Kera kecil menggaruk rambut monyet, matanya yang berapi-api bersinar terang, melihat keempat lelaki besar, dia juga merasa tidak berdaya. Ledakan. Gemuruh. Setelah kata-kata itu jatuh, suara Guntur menjadi lebih kuat, selain 4 petir di belakang, ada Guntur dan kilat yang turun dari Ling Tian. Itu bukan 9 dewa, tetapi Guntur dan kilat dari semua warna, menyelimuti bintang-bintang. Langit. Mengaum. Thunder God Beast melancarkan serangan, dikepung dan dibunuh dari segala arah. Ye Chen mendengus dingin, membuka tubuhnya yang mendominasi seketika, dan mengeluarkan batang besi Ling Qiao. Dia bergegas untuk membunuh naga petir di depannya, tetapi terlempar keluar oleh tongkatnya. Mengaum. Thunder White Tiger meraung, mengembuskan Guntur dan kilat. Ye Chen mengelak dengan menghindar, dan Ling Tian memukul Thunderbolt White Tiger dengan raungan. Yang paling menyebalkan adalah Thunder Xuanwu, yang menelan Ye Chen dalam sekali teguk. Merusak. Ye Chen sangat alami, dia membuat lubang besar dengan tongkat, melompat keluar seperti naga. Pada saat ini, Dewa Petir Naga dan Suzaku datang lagi, satu menembak mata Lei Mang, dan yang lainnya memuntahkan lautan Guntur. Pada saat yang sama, Thunder White Tiger dan Xuanwu bertarung bersama. Ye Chen mendominasi, meledakkan Lei Hai, dan menebas dengan paksa. Dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, Shenlong dan Suzaku pingsan. Dengan flip tangannya, harimau putih itu meledak. Dengan kaki yang berat, dia melangkah ke dalam ketiadaan. Namun, keempat dewa dan binatang itu tampaknya tidak bisa dihancurkan, dan tubuh Guntur itu runtuh, lalu bersatu kembali. Tidak hanya itu, ada putaran ekstra matahari di kabut timur, dan Guntur mengumpulkan matahari, bahkan kecemerlangan yang mekar dilebur dengan embusan Guntur, dan tidak ada kekurangan kehancuran dalam panas yang menyengat. Tapi di kehampaan barat, ada putaran bulan tambahan, sinar bulan yang bersinar terang. Bulan juga dikumpulkan oleh Guntur, sinar bulan terlihat damai, tetapi nyatanya Guntur itu sunyi, belum lagi biksu junior, bahkan kaisar semu biasa pun gemetar, dan mereka bisa menghancurkannya seketika. Kesengsaraan Guntur Sun Mun. Kui Niu Huang mengangkat alisnya. Saya khawatir ini lebih dari itu. Kaisar Xuanwu menghela nafas. Memang, seperti yang dia katakan, setelah gemuruh matahari dan bulan, ada lebih banyak bintang di langit, semuanya diubah oleh Guntur dan kilat. Gemuruh bintang dengan berbagai warna bersinar dengan berbagai warna cahaya bintang, yang menakutkan bagi mata. Ya, kesengsaraan surgawi dari bintang-bintang. Changlong Huang mendecakkan lidahnya.
Mungkin, akan ada bencana lain, kata Qi Yangzi dengan penuh arti. Orang ini seharusnya tidak berbicara, dia baru saja membuka mulutnya, dan dia benar-benar datang. Kali ini, itu adalah guntur gunung raksasa. Di kaki gunung guntur Juyue, ada juga sungai Xiongjiang yang dibentuk oleh guntur. Gelombang yang berjatuhan semuanya adalah guntur dan kilat yang tak tertandingi. Satu gelombang dapat menghancurkan kaisar semu sampai mati. Ini bukanlah akhir. Setelah Thunderbolt Xiongjiang, ada lebih banyak bunga dan tanaman, pohon dan pohon, serta yang disebut kota kuno, awan, meteorit, salju putih, embun beku. Tanpa kecuali, semuanya diubah oleh guntur dan kilat. Jelas, ini adalah malapetaka surgawi. Orang tua Zundi menarik napas dalam-dalam. Ada terlalu banyak penglihatan bencana guntur. Sudut mulut Dewa Matahari dan Bulan diluruskan, bukan karena dia belum pernah melihat bencana penglihatan, mungkin ada satu atau dua jenis, tetapi ketika Ye Chen datang ke sini, dia langsung membuat satu set lengkap, segala macam hal aneh penataan dan kombinasi gambar sepertinya telah menjadi dunia guntur. Siapa yang menjadikannya monster? Raja Wu dari dinasti Zhou Timur menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yang berikutnya harus menjadi artefak magis kesengsaraan surgawi. Kaisar Suangu berbicara dengan santai. Seperti yang dia katakan, itu adalah semacam artefak magis, seperti cermin ajaib, tungku tembaga, segel harta karun, pedang pembunuh, tripod besar, vas giok. Tidak ada seorang pun di dunia yang tidak dapat memikirkannya, hanya Tianji yang bisa. Jangan lakukan itu benar-benar 18 hal senjata, ada semua jenis senjata, dikumpulkan oleh guntur, menyatu dengan kekuatan nirwana. Dalam adegan ini, terlalu banyak orang membicarakannya, terutama para biksu yang telah selamat dari kesengsaraan artefak magis surgawi. Mereka adalah yang paling pusing. Memikirkan kembali ke masa mereka hanya memiliki satu atau dua artefak magis penampilan luar petir, tetapi artefak magis Kaisar ke-10 dari kesengsaraan surgawi Chu, tetapi keseluruhannya adalah satu set lengkap. Namun, ini masih belum berakhir. Setelah malapetaka senjata ajaib, itu adalah malapetaka jiwa. Apa yang disebut malapetaka makhluk hidup hanya bisa menjadi malapetaka kemunculan makhluk hidup, babi, anjing, sapi, domba, serigala, harimau dan macan tutul, ada segala sesuatu yang diharapkan untuk ditemukan, sebanyak mungkin makhluk yang ada. Dunia, ada banyak penampakan malapetaka, yang dikumpulkan oleh guntur dan kilat, dan bermanifestasi satu per satu. Itu disebut manusia hidup. Dunia binatang. Dong Huang Taixin menggosok alisnya. Ledakan. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, banyak jenis malapetaka muncul satu demi satu, beberapa di antaranya tidak disebutkan namanya, dan bahkan para tetua bertanya apakah mereka belum pernah mendengarnya, dan semuanya terwujud dalam malapetaka ini. Sekarang, langit berbintang benar-benar semarak, ada gunung dan ada gunung, ada air dan ada air, bunga dan tumbuhan, pohon dan pohon, artefak hewan, matahari, bulan, bintang, dan 4 binatang besar. Langit berbintang penuh dengan orang, menyilaukan, masih merupakan malapetaka, jelas merupakan dunia yang besar. Jika kamu mengatakan itu adalah tubuh suci, ada begitu banyak trik. Kecuali hukum kaisar dan bencana fisik, semua jenis bencana surgawi di dunia ini telah keluar. Postur ini, jika dewa tidak bunuh tubuh suci, itu tidak akan selesai. Kata-kata dunia, satu demi satu, desahan, klik, dan kejutan, mata semua orang bersinar, hari ini memang tidak sia-sia, ini benar-benar membuka mata, dan mereka belum melihat hukum kaisar. Foreplaynya sama bagusnya. Kaisar muda, ini benar-benar bukan lelucon. Para kaisar tidak bisa menahan tawa, dan terlepas dari kekuatan tempurnya, Ye Chen sudah cukup untuk menghancurkan mereka dalam bencana ini. Kaisar Dacu, dia luar biasa. Senyum para kaisar tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka. Tidak ada yang keberatan dengan kalimat ini, itu sangat menyebalkan. Tidak masalah tubuh reinkarnasi siapa dia. Para jenderal tersenyum bangga, punggung mereka tegak, dan kesengsaraan surgawi Kaisar Ye Chen bahkan lebih buruk daripada Kaisar Zun pada periode yang sama. Tahukah Anda, masih ada 64 patung hukum Kaisar di belakang. Itu gambar yang sama ketika Kaisar sedang mengalami malapetaka di dunia bawah. Pusat kekuatan di dunia bawah juga menghela nafas, apakah malapetaka dalam garis keturunan tubuh suci begitu berbeda? Ibu, hidup sekali. Ye Ling memamerkan matanya yang besar. Aku bisa melihatnya.
Semua wanita bergumam pelan, terpesona oleh pemandangan itu, kecuali malapetaka fisik dari hukum jalan kaisar, itu sudah mengandung semua jenis malapetaka surgawi, yang benar-benar menumbangkan pandangan hidup. Jika kita mengatakan bahwa yang memiliki ekspresi paling aneh adalah Ye Dasao, dengan ekspresi bingung di wajahnya, ini sangat berbeda dengan malapetaka yang dia alami di masa lalu, apapun jenisnya, ada satu set lengkap. Itu saja, lalu ada hukum cara kaisar merampok tubuh. Dewa yang keji ini, ada malapetaka yang membencinya dan bisa pindah ke sini, semua F** setelah keluar, belum berakhir jika dia tidak membunuhnya. Mengaum. Ketika dia memikirkannya, 4 binatang guntur besar menyerang. Kandangmu dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan tubuhnya bahkan lebih besar. Guntur dan kilat meledak di sekujur tubuhnya, menenggelamkan Ye Chen. Hancurkan aku. Ye Chen mendengus dingin, terbakar dengan darah, mengabaikan guntur dan kilat yang masuk, memegang batang besi, dan mengayunkannya dengan tangannya. Harimau putih petir juga mengayun keluar, dan tongkat ketiga mengenai naga petir. Namun, sebelum dia bisa meledakkan Thunder Dragon, dia melihat Thunder Sun menembakkan seberkas guntur, dan memukulnya tanpa memihak. Dia mendominasi seperti Ye Chen, dan terlempar keluar. Baru saat itulah dia menstabilkan sosoknya, dan Thunder Moon's cahaya guntur juga ditembakkan. Ketika dia tiba, dia terhuyung lagi. Yang lebih menakutkan adalah guntur dan bintang-bintang yang ada di mana-mana di langit, ada lampu guntur, mengumpulkan kekuatan guntur dan membawa kekuatan bintang, yang sangat menakutkan. Paong! Dentang! Kapan? Terdengar suara logam dibanting, tubuh sombong Ye Chen dilubangi oleh guntur dan bintang, dan tubuh suci kuno terluka. Ada selokan darah dan manifestasi, dan ada aliran darah, yang sangat mencolok. Merusak. Ye Chen berteriak nyaring, dan mengayunkan 2 tongkat satu demi satu, meledakkan matahari yang bergemuruh dan bulan yang bergemuruh, dan kemudian, satu pilar mengangkat langit, menembus ke dalam luasnya, dengan keras mengaduk angin dan awan, dan langit dipenuhi dengan guntur dan bintang, satu demi satu rusak, itu meledak di Misty. Pada saat ini, sungai Thunderbolt berguling dan menelannya. Membuka. Ye Chen mengutuk dengan keras, mematahkan sungai Xiongjiang dengan tongkat, dan melompat keluar, tetapi menabrak gunung guntur dengan papan lurus. Meskipun diubah oleh guntur, gunung guntur ini lebih berat dari gunung raksasa yang sebenarnya, dengan dukungan guntur, kakinya ditekuk di bawah tekanan, dan suara retakan di tulang suci hampir menghancurkan tubuhnya. Tubuh suci pantang menyerah, dia yang sekecil semut, dengan paksa mengangkat gunung raksasa yang bergemuruh, dengan satu pukulan, dari bawah gunung, langsung menembus ke puncak gunung, dan gunung itu meledak. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Senjata sihir kesengsaraan surgawi tiba, dan petir mengguncang langit berbintang, menyebabkannya terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, senjata sihir lainnya menembakkan guntur es. Engah. Ye Chen terluka parah, dan tubuh suci yang mendominasi ditusuk oleh petir, menembus lubang darah satu demi satu. Darah suci emas menyembur keluar seperti pegas, dan tulang serta otot yang cerah dapat dilihat melalui lukanya. Orang-orang di dunia ketakutan, ini Ye Chen, jika itu mereka, dia akan mati berkali-kali, sepertinya bencana, tapi itu adalah kumpulan dari berbagai jenis bencana. Terus terang, kesengsaraan surgawi mengalahkan Ye Chen dalam kelompok, dan setiap jenis kesengsaraan surgawi sebanding dengan seorang kaisar besar, artinya, kaisar ke-10 dari Chu besar terletak pada pertempuran kuasi kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga berkat Hong Huang diasingkan lebih awal. Jika bencana ini menyusul, itu akan menjadi sangat hidup. Raja Iblis Kui Yujiang menyentuh dagunya, dan gambaran imajiner tentang pelanggaran hukum di benaknya tidak hanya hidup, tetapi juga sangat berdarah. Tidak hanya dia berpikir, tetapi raja-raja besar Chu lainnya juga berpikir, satu-satunya kesalahan adalah Ye Chen tidak memiliki suku prasejarah ketika dia melewati bencana. Tetapi keturunan kaisar tidak memikirkan orang prasejarah, tetapi tentang setan. Bayangkan saja, menarik pasukan iblis untuk mengatasi malapetaka ini bersama-sama, itu akan sangat menarik perhatian. Engah. Ketika semua orang berbicara, Ye Chen berdarah lagi, dan terlempar keluar oleh naga guntur, seekor naga mengayunkan ekornya. Saat terbang terbalik, dia dilanda banyak bencana satu demi satu, dan tubuhnya yang berdarah hampir meledak di tempat. Sangat bagus. Ye Chen Huo menghentikan sosoknya, dan tubuhnya yang hampir lumpuh sembuh dengan sangat cepat di bawah kekuatan pemulihan yang mendominasi,
dan kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya. Semangat juangnya yang tak terkalahkan berkumpul menjadi naga perang emas. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Artefak magis kesengsaraan surgawi berkumpul dan menembak Lei Mang bersama. Ye Chen memarahi dengan dingin, memegang batang besi, dan dengan mudah menghindarinya. Paong, kapan? Dentang. Suara itu datang lagi, tapi itu adalah suara senjata sihir yang hancur. Penguasa surga menunjukkan kekuatannya, satu tongkat pada satu waktu, yang disebut senjata sihir kesusahan surgawi dihancurkan satu demi satu. Kemudian, dia melangkah ke langit berbintang dan langsung menuju ketiadaan berkabut. Ada terlalu banyak malapetaka, ada semua jenis malapetaka, dia tidak melewati malapetaka, dia dipukuli oleh Kaisar Semu di seluruh langit berbintang, dan dia tidak bisa dipukuli sampai mati. Dengan guntur dan kilat, dia dapat membentuk kembali tanpa batas. Seperti ini situasinya, sekuat apapun seseorang, akan ditelan oleh hidup dan mati. Oleh karena itu, malapetaka semacam ini tidak dapat dilawan secara sembarangan, tetapi akar penyebabnya harus ditemukan. Yang disebut akar penyebabnya adalah ketiadaan, itu adalah awan kacau yang melahirkan guntur dan kilat, adapun untuk menghancurkannya, tanpa dukungan kilat dan kilat, malapetaka ini akan musnah dengan sendirinya. Mengaum, ledakan, bersenandung. Suara gemuruh guntur, raungan binatang dewa, dan senandung senjata ajaib semuanya menjadi satu kesatuan. Bencana surgawi para dewa dan binatang buas, bencana surgawi senjata ajaib, bencana surgawi makhluk hidup, bencana penglihatan surgawi. Semua jenis bencana surgawi dapat didengar bersama di sekelilingnya, ratusan juta dewa meledak, mencoba menghancurkannya di langit berbintang. Gulungan. Ye Chen membuka dan menutup, mengorbankan kuali kekacauan, yang ditempa oleh kesengsaraan surgawi, dan menggunakan kuali ilahi untuk membuka jalan, sementara dia mengayunkan batang besi sekuat yang dia bisa, dan fufu kesengsaraan surgawi yang dia bunuh akan ditiup atas, dan tidak ada yang tersisa malapetaka macam apa yang bisa menghalangi jalannya. Kaisar ke-10 Great Chu telah menunjukkan kekuatannya, seperti dewa perang di 8 kehancuran, menahan guntur dan kilat sepanjang jalan, melenyapkan malapetaka sepanjang jalan, berjuang sepanjang jalan dan menyerang sepanjang jalan, dan miliknya kekuatan mengguncang dunia. Sekali lagi, dia membunuh Misty Nothing dan bergegas ke awan yang kacau. Segera, Chaos Cloud diledakkan, dan diledakkan olehnya dengan tongkat. Dengan runtuhnya awan yang kacau, halilintar kesengsaraan surgawi menghilang satu persatu, dan semua jenis kesengsaraan surgawi, seperti 4 dewa dan binatang buas, alat sihir, dan penglihatan, juga menghilang menjadi ketiadaan. Di langit berbintang yang hancur, akhirnya tidak ada suara guntur, dan ada keheningan. Dalam ketiadaan, hanya Ye Chen yang tersisa, memegang batang besi yang tertinggal, menginjak lautan emas para dewa, didukung oleh dunia kekacauan yang besar, dengan aura pembunuh, untaian darah emas, seperti gunung setengah berat, ruang langit berbintang yang tidak tersembuhkan, sekali lagi ditangkap itu hancur berkeping-keping, mendukung paksaan Ekaristi. Kali ini, itu harus menjadi jalan tubuh Kaisar. Xie Yun berdiri tegak, atau dengan kata lain, semua penonton berdiri tegak, mata mereka membelalak, dan mereka menatap bintang. Bencana telah diatasi, dan tidak mungkin terjadi lagi bencana guntur dan kilat. Oleh karena itu, acara utama akan datang, dan 64 kaisar akan datang ke dunia. Dan Ye Chen, tubuh suci kuno, juga akan mengantarkan malapetaka yang sebenarnya. Bencana tingkat itu tidak sebanding dengan malapetaka biasa. N. Episode 2412 Emperor Wei 64-1. Di langit berbintang yang luas, Ye Chen telah mengumpulkan batang besi Ling Xiao, memasukkan ramuan itu ke mulutnya dengan putus asa, dan menghabiskan pemulihannya, karena selanjutnya, dia akan memilih 64 kaisar. Bersenandung. Tapi mendengar Qian Kun bersenandung, seluruh medan bintang bergetar. Di timur, badan hukum pertama kaisar perlahan-lahan mengumpulkan wujud manusia, sosoknya menjulang tinggi dan tangguh seperti gunung, dengarkan suara surgawi yang terjalin dengan jalan raya. Di bawah perhatian semua orang, kaisar secara bertahap mewujudkan kehormatannya, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, matanya berevolusi dari Dao, dan setiap jejaknya pusing dengan Dao kaisar, dan dia bermain keluar alam semesta. Kaisar hantu. Qi Yangzi terkejut. Tidak diragukan lagi dia. Xiao Yaozi dan Wu Jizi berkata dengan santai, meskipun mereka belum pernah melihat kaisar hantu itu sendiri,
tetapi mereka telah melihat patungnya, yang persis sama dengan badan hukum kaisar ini. Memang, itu adalah kaisar hantu, yang bernama The King, dan dia adalah seorang kaisar yang mencengangkan di masa lalu dan masa kini. Ada banyak legenda tentang dia, dan ada banyak orang yang menyebabkan karma bersamanya, misalnya, Yue Sang, yang bukan seorang kaisar di masa lalu, dan Dewa Rudong Yaoqi, semuanya berada di bawah kutukan matahari dan bulan, dan mereka adalah orang normal di siang hari, di malam hari itu adalah orang lain, apalagi masih membuat gelombang. Ketika Ye Chen melihatnya, ekspresinya sangat berarti. Kepada kaisar hantu, dia sangat berterima kasih. Jika bukan karena kutukan terlarang matahari dan bulan, dia tidak akan pergi ke kamar dengan Jining Suang. Hal-hal indah Chun Xiao samar-samar diingat, bahkan dibayangkan. Dibandingkan dengannya, Di Huang, yang berada jauh di langit berbintang, sedikit marah. Saat itu, karena mantra terlarang matahari dan bulan, dia membuatnya tertawa dan menangis, dan terlalu banyak hal memalukan terjadi, dan itu berkat badan hukum kaisar hantu, jika tidak, dia pasti akan mengobrol baik dengannya. Kaisar hantu, kaisar yang baik, jangan berpikir untuk berkultivasi Tao, bersihkan junior yang tidak berguna. Patung kedua telah terwujud. Seseorang mengingatkanku. Pada saat itu, mata semua orang tertuju ke barat. Dia adalah seorang pemuda berpakaian putih, tetapi sosoknya terkadang ilusi dan terkadang padat, seperti orang dalam mimpi, dan bahkan hukum kaisarnya pun sama. Sepertinya itu tidak ada di dunia, dan sulit untuk melihat jejaknya. Mimpi kembali ke Kaisar Agung. Tian Lao menyentuh dagunya. Tidak ada yang menanggapinya, tetapi Kaisar Semu yang lebih tua dapat mengetahui secara sekilas bahwa sosok itu sangat ilusi, berubah antara kenyataan dan kehampaan, itu pasti Kaisar Besar Menghui, yang juga disebut iblis mimpi di generasi selanjutnya, yang membuktikan jalan melalui mimpi, dan akhirnya mengabadikan tahta dewa, harus menjadi yang paling tidak biasa di antara 130 Kaisar Xuan Huang. Melihat Kaisar Menghui, Ye Chen kesurupan. Juga kesurupan, ada Jining Suang dan Selirian. Mereka bertiga kurang lebih memiliki kontak dengan Menghui Qiangu, terutama Jining Suang, yang memiliki pemahaman terdalam. De jalan keabadian Kaisar kembali ke surga. Semua orang melihatnya, dan Kaisar ketiga berkumpul di langit berbintang. Kaisar ini memiliki wajah yang biasa, baik hati dan lembut, bahkan tanpa jejak permusuhan kekaisaran, seperti seorang petani, biasa-biasa saja. Itu adalah jalan kembali ke dasar kaisar, biasanya seperti orang yang kembali ke dasar, yang paling menakutkan. Nah, mereka yang biasanya tidak menunjukkan gunung dan tidak menunjukkan air, begitu marah, langit akan runtuh. Contoh seperti itu sudah lama terlihat. Seharusnya Kaisar Yuan Tian. Kerumunan menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Jika Permaisuri Donghua adalah satu-satunya di antara 130 kaisar yang menjadi kaisar setelah usia 5.000 tahun, maka Kaisar Yuan Tian adalah satu-satunya di antara 130 kaisar yang menjadi kaisar setelah usia 9.000 tahun. Berbicara tentang Kaisar Yuan Tian, itu juga merupakan mitos alternatif. Menurut legenda, dia hanyalah seorang biarawan biasa di tahun-tahun awalnya, tanpa garis keturunan khusus, tanpa ortodoksi bawaan, dan dialah yang menangkap banyak orang. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa di tahun-tahun awalnya, ada perbedaan 3 tahun antara dia dan rekan-rekannya. Dunia besar. Tetapi orang yang sangat tidak mencolok yang memiliki ketekunan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang dari generasinya, dan telah melangkah ke puncak jalan kaisar selangkah demi selangkah. Keberadaan kaisar ini adalah penjelasan yang bagus tentang sebuah kebenaran, orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Saat dunia mendesah, langit berbintang terus bersenandung. Di langit berbintang utara, ada 4 kaisar muncul bersama, tetapi mereka terwujud bersama, seperti 4 monumen yang berdiri di sungai panjang waktu, lebih jauh dari mimpi, dan di luar jangkauan. Tetapi setiap orang yang mendengarkan akan kehilangan akal. Ye Chen menoleh, dan mereka berempat mengenalinya. Salah satunya adalah 9 Desolation Emperor, dan 9 Desolation Heaven adalah warisannya. Mantan Kaisar Dinasti Naga Xia Besar disebut Kaisar Naga Xia Agung. Menutup matanya dari sisi itu, dia juga melihat ke sisi lain seperti dunia, dan Kaisar memanifestasikannya lagi, masih terlihat seperti seorang pemuda, dengan fisik yang kuat, keagungan Kaisar, seperti dewa. Kaisar Heng Yu. Melihat kehormatannya, terlalu banyak tetua bergumam pada diri mereka sendiri,
dengan ekspresi nostalgia dan perubahan hidup. Kebanyakan dari mereka berasal dari era Kaisar Heng Yue, dan mereka memproklamasikan diri mereka berada di era ini. Di antara mereka, termasuk Fuya dari Sekte Tianxuan, meskipun statusnya tidak semulia Dewa Pedang dan yang lainnya, senioritasnya lebih tinggi dari Dewa Pedang, dan bahkan Kaisar Zun tidak sebaik dia. Setelah jatuhnya Kaisar Heng Yu, Kaisar Zunlah yang membuktikan jalan melawan langit. Selama periode ini, ada perbedaan lebih dari 90.000 tahun. Langit berbintang hadir, dan kaisar lain bermanifestasi ke dunia, mengenakan pakaian putih berkabut, seperti peri yang dibuang, dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran, mata sumur kuno tanpa ombak, mengubah cara kaisar, aura meluap dari jalan ekstrim, dingin dan sepi, sinar jalan kaisar, itu cukup untuk menghancurkan kubah langit abadi. Kaisar kejam, bergumam pada dirinya sendiri, satu demi satu. Ye Chen memandangnya dengan tenang, tetapi dia belum pernah melihat dirinya yang sebenarnya, tetapi patungnya diwariskan di dunia. Mendengar nama Kaisar, dia tahu bahwa dia berlatih cara tidak berperasaan. Itu adalah gunung mayat dan lautan darah, dia luar biasa, dan dia unik di segala usia. Setelah Great Emperor Ruthless, ada Great Emperor Zangu, yang penampilan ilahinya tidak lebih lemah dari kaisar lainnya, meskipun ia adalah tubuh yang sah, tetapi penuh dengan jejak waktu, memandangnya, seseorang merasa tua. Nama kaisar adalah Zangu, tetapi dia adalah seorang kaisar biasa. Era ketika dia menjadi kaisar bukanlah zaman keemasan. Di era itu, ada kekurangan bakat luar biasa, dan tidak ada penjahat dengan bintang terang, dan jalannya menuju menjadi kaisar adalah yang misterius 130 kaisar, yang paling mulus. Namun, jalan mulus menuju kaisar bukan berarti kaisar Zangu lemah. Setiap kaisar dalam sejarah adalah kaisar tertinggi yang telah menguasai semua roh dan tak terkalahkan seumur hidup. Tiba-tiba, Phoenix meringkik terdengar, yang menarik perhatian dunia. Di satu sisi langit berbintang, ada seorang kaisar terwujud, yang merupakan kaisar agung dari klan Phoenix, yang disebut Kaisar Agung Phoenix seperti permaisuri Donghua. Mereka semua adalah Phoenix dalam tubuh, tetapi mereka bukan milik garis keturunan yang sama, mereka semua adalah keturunan Yuan Feng. Suara meringkik Phoenix, membawa jalan keabadian kaisar, bergema di langit berbintang. Dia juga seorang kaisar yang luar biasa, yang dapat membalikkan pandangan Phoenix, kekuatan kaisar yang menakutkan, menjungkir balikkan alam semesta, dan membalikkan kekacauan Yin dan Yang. Mengapa? Di samping Jiang Taixu, Feng Huang menghela nafas, klan Feng Huang telah musnah, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di warisan Kaisar Feng Huang. Saya tidak tahu apakah harus sedih atau sedih. Mengenai hal ini, Kaisar Chu Agung tampak acuh tak acuh, dan jika dia melakukannya lagi, dia juga akan menghancurkan klan Phoenix. Mengapa? Setelah Phoenix, roh-roh jahat juga menghela nafas, karena dia, Kaisar Meiju, juga terwujud. Dia adalah Kaisar Surga, Kaisar zaman prasejarah, cukup kuno, seperti Raja Peri dalam mitologi, muncul kembali di dunia. Seperti burung Phoenix, iblis juga merupakan satu-satunya warisan klan roh jahatnya yang masih hidup. Suku yang disebut telah lama terkubur dalam huru-hara prasejarah. Itu adalah kenangan berdarah. Ye Chen tiba-tiba menutupnya dari sana, dan melihat ke langit berbintang timur. Hukum jalan kaisar muncul lagi, tetapi berantakan. Hanya ada sosok buram yang tersembunyi di kedalaman kekacauan, dikelilingi oleh cahaya peri kekacauan. Hukumnya juga merupakan hukum kekacauan kaisar, tidak ada yang hadir bisa melihatnya bersihkan kehormatannya, hanya melihat visi kekacauan, mengembangkan semua hal. Kaisar kekacauan. Seng Zun menyentuh dagunya. Lihat, semuanya kacau, tidak ada orang lain selain Kaisar kekacauan, kata Jenderal Dewa dengan santai. Mata dunia bersinar, dan mereka semua menatap Kaisar kekacauan besar. Mendengar gelar Kaisar, dia tahu bahwa darahnya adalah tubuh kekacauan. Darah paling sempurna di dunia tidak sesederhana yang dikatakan. Ye Chen tetap diam dan menonton dengan tenang. Meskipun Kaisar kekacauan kuat, dia tidak dekat dengan Kaisar Suanyuan. Setelah menjadi seorang kaisar, itu bukan darah, tetapi cara dan hukum. Tidak peduli seberapa buruk darahmu sebelumnya Anda menjadi kaisar, jika Anda menjadi kaisar, Anda akan melawan Tao, percuma jika Anda tidak bisa merasakan rumah. Dalam hal ini, Kaisar Suanyuan lebih kuat dari Kaisar kekacauan. Ada rahasia lain yang mungkin tidak diketahui dunia. Di antara 130 Kaisar Suan Huang, ada 2 tubuh kacau yang menjadi kaisar.
Salah satunya adalah Kaisar Kekacauan Besar, dan yang lainnya adalah Dao Zhu Hongjun. Namun, hanya sedikit orang yang tahu dia. Itua Pangu yang agung. Seseorang terkejut. Mendengar ini, Ye Chen juga menoleh ke samping. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat sosok yang agung, dengan tangan telanjang, memegang kapak perang yang membuka langit, rambut hitam panjang, mata kaisar yang bersinar, dan aura kaisar, yang paling kuno, tetapi juga yang paling mendominasi, bahkan melawan Zan. Seng Huang, berdiri di sana, seperti pilar dewa yang menopang langit, berdiri ke langit dan tanah, dan setiap jejak nafas yang mengalir dari tubuhnya cukup untuk menghancurkan zaman. Dia adalah kaisar pertama di Xuan Huang, Kaisar Pangu. Menurut legenda, dialah yang memecah kekacauan, membuat segalanya menjadi baik, menjadi presiden bagi Kaisar Agung, menciptakan alam semesta untuk rakyat jelata, dan mendaftarkan yin dan yang untuk dunia. Meskipun dia bukan kaisar terkuat, dia adalah simbol langit dan bumi, dan juga legenda mitologi. Awalnya abadi. Mengaum. Ketika semua orang sedang kesurupan, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh, yang mengganggu pikiran mereka. Satu sisi langit berbintang bergetar, 5 kaisar muncul bersama, aura prasejarah melonjak, terkait dengan hukum jalan kaisar, kaisar yang sangat kuat, kuno dan menakutkan, mengguncang seluruh alam semesta, bersenandung dan bergoyang. Ayah. Mata Jiu Chen tiba-tiba menjadi lembab, dan air mata mengalir di wajahnya. Dunia tidak perlu bertanya tentang ayahnya, yaitu unicorn besar, unicorn pertama di dunia, dan yang disebut unicorn api dan unicorn air di generasi selanjutnya semuanya adalah keturunan unicorn prasejarah. Adapun 4 kaisar besar lainnya, tentu saja, mereka adalah naga leluhur agung, Kaisar Agung Yuan Feng, Kaisar Agung Xuan Wu, dan harimau putih besar, mereka adalah binatang buas yang sebenarnya, adapun cabang keturunannya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi binatang buas. Terlepas dari Kaisar Agung, Kaisar Perkasa, kekuatan paling orisinal dari langit dan bumi, meskipun itu adalah jalan Kaisar, tetapi dunia tampaknya dapat merasakan darah mereka, itu terlalu menakutkan. Kulit Ye Chen sangat khusyuk, cukup menakutkan untuk melihat barisan Kaisar yang terwujud ini, bukan 64 Kaisar. Tidak hanya dia, Chu Ling dan Chu Xuan juga sangat pucat, dan tubuh halus mereka tidak bisa menahan gemetar. Hal yang sama berlaku untuk dunia, meskipun mereka memiliki kepercayaan pada Ye Chen, mereka tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran mereka. Episode 2413 Emperor Wei 64-2. Ledakan. Gemuruh. 19 kaisar berdiri di sana, perkasa dan agung, bersenandung di langit berbintang yang hancur. Namun, ini belum berakhir, kurang dari setengah dari 64 kaisar telah terwujud, dan semua mata masih tertuju pada langit berbintang, ingin menyaksikan perwujudan seorang kaisar dengan mata kepala sendiri. Keadaan pikiran dunia berbeda, misalnya, Tian Shuo, Yang Feng, Wu Qing, Li Fengqiu dan kaisar serta putra lainnya semuanya penuh harapan, berharap mantan kaisar dan ayah mereka dapat terwujud lagi di dunia dalam bentuk badan hukum. Setelah terlalu lama, itu telah menjadi keinginan lama yang sudah lama dihargai. Seperti para dewa, mereka juga seperti ini. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Chen adalah reinkarnasi kaisar, bagaimanapun, dia tidak memiliki penampilan kaisar. Dia hanya ingin melihat kaisar lagi, dan keinginannya terpenuhi. Misalnya, Jiu Jian Sanren, ekspresinya kesurupan, dan matanya penuh perubahan, dia hanya melihat Kaisar Jiu Huang, dan mengingat kembali saat dia bersaing dengannya sebagai seorang kaisar, dan hampir membunuh Jiu Huang yang bukan seorang kaisar. Dia lebih menakjubkan dari Jiu Huang. Kehilangan kesempatan, sejauh ini merindukan tahta. Ada banyak orang seperti dia, semuanya adalah abu, dan mereka telah datang ke zaman ini, dan mereka juga telah berpartisipasi dalam perjuangan untuk jalan kaisar sebelum zaman sekarang. Melihat musuh lama dengan cara ini, bisa dibayangkan keadaan pikiran, saya merasa bahwa tahun-tahun terbuang sia-sia. Ledakan. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, 2 raungan terdengar tanpa urutan tertentu, dan langit berbintang bergejolak. Di barat, ada 2 kaisar yang terwujud, mereka bukan manusia, mereka adalah burung dan burung, salah satunya adalah burung merah purba, yang disebut kaisar merah kuno oleh generasi selanjutnya. Qiniao kuno dan klan angsa darah kuno juga milik 10.000 klan di wilayah selatan. Mereka juga berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan Ye Chen. Sebelum kembalinya Great Chu,
mereka telah memproklamasikan tanah leluhur mereka dan tidak dihancurkan oleh 9 kaisar Chu Agung pada saat itu, seperti orang prasejarah, mereka tidak dapat mundur. Tapi ada reinkarnasi dalam hukum surga, siapa yang akan diselamatkan oleh surga? Kedua ras ini mengambil posisi yang salah, dan berkolusi dengan ras prasejarah, mereka tidak dapat lepas dari penindasan kaisar, dan dikirim ke kerajaan. Kali ini, Kaisar Agung Klan muncul, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sayang sekali. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, keluhan dan keluhan dari generasi mendatang telah berlalu, dan dia masih kagum pada kedua kaisar, keduanya adalah simbol suatu zaman, masing-masing adalah mitos abadi. Langit berbintang bergetar, dan manifestasi kaisar tidak pernah berhenti. 3 kaisar menunjukkan bersama, satu adalah Kaisar Agung Baqi, mantan Kaisar Klan Baqi. Yang lainnya adalah Kaisar Agung Feng Diao, Kaisar Klan Taiko Feng Diao. Dewa. Ketiga kaisar muncul bergandengan tangan, dan mereka juga bahu-membahu, seperti 3 monumen yang berdiri di dunia, yang tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan apapun kapanpun. Secara keseluruhan, warisan jalan kaisar dari ketiga kaisar ini benar-benar menghina prestise kaisar, dan ketiga klan tersebut juga termasuk dalam 10.000 klan di wilayah selatan setelah kembalinya Great Chu, ketiga klan ini secara langsung dimusnahkan. 9 kaisar Agung Chu berdiri tegak, kagum pada 3 kaisar, tetapi ekspresi mereka sangat acuh tak acuh. Jika mereka melakukannya lagi, mereka juga akan menghancurkan 3 klan. Jika tidak, bagaimana mereka bisa layak untuk Ye Chen, dan bagaimana bisakah mereka layak untuk jiwa heroik yang mati dalam pertempuran? Selama percakapan, 1 kaisar berkumpul di masing-masing selatan dan utara. Langit berbintang utara adalah kaisar dari klan Rock bersayap emas, yang disebut kaisar bersayap emas, yang menghindari hukum jalan kaisar, dan kekuatan kaisar kembali ke langit dan bumi, seperti mata elang, menunjukkan esensi kaisar tertinggi. Langit berbintang selatan adalah kaisar dari klan Merak yang berwarna-warni, yang disebut Kaisar Agung Merak, dengan perubahan hidup, ekspresi tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, disertai dengan penglihatan, bintang-bintang yang terik dan matahari runtuh di dalamnya. Aku telah melihat leluhurku. Kru Tianzi dan suku burung Merak yang berwarna-warni semuanya membungkuk dengan hormat, penuh kekaguman. Tianzi baik-baik saja, selama kesengsaraan Sage besar, dia pernah berperang melawan Kaisar Agung Klan, dan dia nyaris lolos kematian, tetapi klan lain paruh baya dan tua-tua sudah menangis. Setelah 2 kaisar, alam semesta kacau balau, dan lampu peri dari 5 kaisar bermekaran kembali. Kali ini, ke-5 kaisar muncul bersama, semuanya di timur, dalam barisan yang rapi, seperti gunung yang menjulang tinggi tanpa tempat duduk, berdiri di penghujung tahun, seperti mimpi, tak terjangkau. Mereka adalah Kaisar Bian, Kaisar Suani, Kaisar Sueloah, Kaisar Kuiba, Kaisar Hanjiang, dan Kaisar Pembunuh Surga, semuanya adalah kaisar ras prasejarah, dan mereka semua memiliki warisan di dunia. Namun, warisan mereka ditakdirkan untuk tidak hadir hari ini. Klan Blood Loah telah dimusnahkan oleh Kaisar Huang. Adapun 4 klan lainnya, mereka semua telah diasingkan ke domain tersebut, dan sulit untuk kembali. 31 Kaisar. Mo Yuan bergumam pelan, matanya seluas langit berbintang, terukir dengan harapan, berharap kaisar yang akan muncul di masa depan akan memiliki permaisuri teratai merah lagi. Di sampingnya, roh jahat menghela nafas, mengetahui keadaan pikiran Mo Yuan, tetapi harapan pasti akan tipis selama kesengsaraan Raja Suci Ye Chen, ada permaisuri teratai merah, dan kesengsaraan kaisar kuasi ini tidak mungkin. 64 kaisar, setengah dari manifestasi belum tiba. Qiangzi meletakkan tangannya di tangannya dan terus menghela nafas, jika ke-60 kaisar muncul bersama, itu akan menjadi peristiwa besar yang abadi. Aku menunggu dengan tidak sabar. Lebih baik memiliki 1 patung pada 1 waktu. Aku tidak bisa menerimanya dengan 1 bagian, kata Kuiniu dengan sungguh-sungguh. Setiap kali seorang kaisar bermanifestasi, hatinya bergetar. Jika 60 kaisar bermanifestasi bersama, itu hanya mengesankan, tidak sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Memang masih banyak orang yang punya ide seperti Kuiniu, dan masih bisa diandalkan untuk mewujudkan salah satunya, dan masih bisa meninggalkan rasa misteri. Di tengah langit berbintang, Ye Chen mengeluarkan batang besi Ling Qiao lagi, tubuh sucinya tegang, dan dia tidak berani menggoyahkan pikirannya sedikit pun. Meskipun tidak semua 60 kaisar hadir, tidak dikesampingkan bahwa Kaisar Agung yang telah terwujud ini,
saat ini mulailah menyerang, jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan berubah menjadi sampah dalam hitungan detik. 31 Kaisar tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, meskipun mereka terwujud, mereka tidak menyerang, mereka semua berdiri diam, seolah-olah mereka berkata, tunggu sebentar, ketika kita semua di sini, aku akan membunuhmu. Mereka tidak mulai menyerang, tetapi orang-orang di dunia sedang menonton dengan tergesa-gesa, karena setelah beberapa saat, belum ada kaisar yang terwujud, jantung mereka berdetak kencang, dan mereka sangat ingin menunggu. Mungkinkah hanya ada 31 kaisar ini? Dilao bertanya dengan ragu. Kupikir Kaisar Agung menahan gerakan besar mereka, Tian Lao berkata dengan penuh arti. Benar saja, dia benar-benar menjawab mulutnya yang bau. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bidang bintang yang tenang bergoyang, dan 33 aurora terwujud satu demi satu di bawah perhatian dunia, mereka diringkas menjadi bentuk manusia, tersusun rapi dan rapi, seperti 33 Optimus Prime membekukan sungai panjang waktu, masing-masing sangat kuno, dan masing-masing membawa kekuatan dewa atau tidak. Gudong. Penonton diam-diam menelan ludah mereka, dan diintimidasi oleh momentum 33 kaisar, menendang balik, bahkan Kaisar Zun tidak terkecuali, mereka yang memiliki basis kultivasi yang lemah mundur dan jatuh ke tanah. Ini benar-benar langkah besar. Seng Zun mendecakkan lidahnya. Kaisar Semu yang lebih tua juga terkejut. 33, tanpa kecuali, semuanya adalah kaisar dari zaman prasejarah. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik, dan bahkan hukum kesengsaraan surga bersatu. 64 kaisar, semuanya ada di sini. Para dewa dan jenderal menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, mereka tidak menunggu kaisar, dan kaisar serta kaisar juga menghela nafas, dan mereka akhirnya tidak melihat kaisar pertama lagi. 130 Kaisar Xuan Huang, kecuali Kaisar Ming, Daozu dan Dizun, semua kaisar besar lainnya muncul dalam malapetaka tubuh suci. Menghitung 60 ini, ada 127 sudah berakhir. Aku harus berterima kasih kepada Ekaristi, jika bukan karena malapetakanya, di mana kita akan melihat peristiwa yang begitu agung. 64 kaisar, tidak ada seorang pun di segala usia. Gelombang diskusi meningkat lagi, terlalu banyak semua orang mundur, pertempuran besar berikutnya akan menjadi bencana besar, fluktuasi kecil apapun akan sangat merusak, belum lagi para junior, bahkan Kaisar Semu, tidak berani melangkah maju, itu bukan bencana biasa. N. Episode 2414 Emperor Wei 64-3. Ledakan. Gemuruh. Semua 64 kaisar tiba, dan langit berbintang yang luas runtuh inci demi inci di tengah ledakan, tidak mampu menahan tekanan dari jalan kaisar, kekuatan ekstrim kaisar terjalin, mengumpulkan kekuatan yang menakutkan, dan bahkan ada penglihatan tentang kehancuran, sering terwujud, bintang-bintang diam dan hancur, matahari yang terik runtuh dan nirwana, apa yang disebut alam semesta di dunia telah ditumbangkan, dan yin dan yang juga telah terbalik, mencerminkan kemuliaan hari kiamat. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Aku bisa mendengar senandung senjata kaisar, ada yang di langit, dan ada juga yang di domain. Mereka sepertinya merasakan hukum master. Aku tidak tahu apakah itu kegembiraan atau kegembiraan, dan mereka semua mekar cahaya kaisar paling cemerlang. Di langit berbintang, Ye Chen, yang dikelilingi oleh 64 kaisar, hanya merasakan jantungnya bergetar sebelum pertempuran dimulai, dia merasakan kesemutan jiwanya, dan tubuh aslinya bahkan lebih dingin sampai ke tulang. Hati orang-orang berdebar kencang, dan wajah mereka pucat meskipun mereka memiliki kepercayaan pada Kaisar ke-10 dari Great Chu, melihat barisan ini, seberapa banyak dari kepercayaan itu yang dimusnahkan. Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya, tubuh halus mereka paling gemetar, mereka semua duduk dengan tangan berdoa, dan masih ada kabut di mata mereka, karena takut punggung Ye Chen akan benar-benar menjadi punggung. Seperti mereka, tidak peduli apakah mereka senior atau junior, mereka semua diam pada saat ini. Bencana yang sebenarnya, bencana yang nyata, jika Anda melewatinya, Anda akan menjadi Ling Qiao Xiankui. Menakjubkan, telah membangkitkan kecemburuan dewa. Di antara semua penonton, hanya Di Huang yang terlihat tenang dan tenang. Dia juga hadir, tetapi dia tidak berada di langit berbintang ini, dia berada di bintang kuno di medan bintang yang jauh, melihat pemandangan ini melalui kekosongan. Sebagai leluhur Ekaristi, kepercayaannya pada Ye Chen adalah obsesinya yang sebenarnya. Dalam kesengsaraan kuasi Kaisar Ekaristi,
akan ada 64 kaisar, dia sudah tahu tentang hal-hal seperti itu, karena dia juga meninggal karena bencana itu, dan itu 2 kali. Yang disebut 2 kali, satu di surga, satu di dunia bawah, dan kedua kali adalah 64 kaisar. Bahkan dia bisa menerobos. Ye Chen, yang lebih menakjubkan darinya, tidak punya alasan untuk gagal. Ledakan. Diiringi oleh ledakan, malapetaka dari badan hukum Dao Kaisar dimulai. Kaisar Kuiba adalah yang pertama menyerang, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan menyodok alis Ye Chen dengan jarinya keesokan harinya, menargetkan roh primordial Ye Chen, cara keabadian Kaisar. Ye Chen melarikan diri ke langit, menghindari jari pembunuh, dan merobohkan Kaisar Kuiba dengan tongkat. Bersenandung. Kaisar Baqi dan Kaisar Senpeng datang untuk membunuh adikmu, dengan satu pisau dan satu pedang, mereka menggambar galaksi, membelah cahaya pedang, dan memotong langit berbintang menjadi 3 bagian. Perang. Ye Chen membanting dentang, menghancurkan Xing He dengan tongkat, dan meniup cahaya pedang dengan tinjunya. Pada saat yang sama, Kaisar Muda Baqi dan Kaisar Muda Senpeng, yang jauh dari lawannya, terkejut kembali. Setiap saat dia mundur selangkah, Xing Yu pingsan. Karena alasan ini, Ye Chen juga terluka parah, dan dihancurkan oleh Kaisar Ruthless dengan jari yang menembus dadanya di tengah jalan. Barusan dia bisa menstabilkan tumitnya, dan Kaisar Citian datang baginya seperti hantu, dan telapak tangannya seperti pisau ajaib, hampir memotong tubuh Ye Chen hidup-hidup. Merusak. Ye Chen mendengus dingin, menyerahkan Kaisar Citian dengan tongkat, berbalik dan melarikan diri. Secara langsung, mereka bertemu dengan 8 kaisar dari kehancuran besar. Meskipun mereka berada di tubuh hukum, mereka tampaknya memiliki pemahaman diam-diam tentang cara kaisar. Betapa menakutkannya formasi pelarangan di tingkat kekaisaran. Saya tidak tahu apakah itu larangan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Itu mengabaikan tubuh dan berfokus pada roh primordial. Bahkan sumber dan darahnya dapat dihancurkan. Buka untukku. Ye Chen berteriak keras dan mengguncang bintang-bintang, dan dengan metode menghancurkan formasi, dia membuka celah, melompat keluar seperti naga emas, dengan sapuan tangannya, cara hidup kaisar, fuksi 99 dan 81 formasi semua ditampilkan, dan mengubah banjir menjadi 8. Dewa terjebak. Kemudian, orang ini menoleh dan melarikan diri. Menghadapi 64 kaisar, dia tidak bisa melawan dengan keras. Dia akan mati jika dia berjuang keras. Jika dia ingin bertahan hidup, dia berlari sekuat tenaga. Selama dia selamat dari batas waktu, dia akan menang. Sayang sekali keinginan itu baik, tetapi kenyataannya tidak masuk akal. Dia baru saja melarikan diri 1000 kaki sebelum dia diblokir oleh kekacauan besar. Sebuah penglihatan dari alam kekacauan besar menyebabkan Ye Chen terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Satu hal, semua seni abadi musnah, dan tubuh sucinya hampir meledak ke atas. Ye Chen menggertakkan giginya dengan erat, dan menggunakan alam kekacauan melawan alam kekacauan, merobohkan Kaisar Kekacauan, memukul mundur Kaisar Heng Yu dan Kaisar Genderang Perang dengan satu pukulan dan satu tongkat. Zeng! Suara pedang itu keras, dan serangan Kaisar Yuantian tiba. Meskipun pedang itu biasa, pedang itu kembali ke langit dan bumi, menembus alam semesta, menembus tubuh Ye Chen, dan melukai Yuan Shen. Ye Chen memuntahkan darah, dan dengan satu pukulan, setengah dari tubuh Kaisar Yuantian hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan bergema di langit, dan ada 16 kaisar besar yang menyerang. Apakah itu cetakan telapak tangan, bayangan pedang, atau lampu jari, di seluruh langit dan bumi, yang masing-masing merupakan cara keabadian kaisar yang telah punah. Mengaum. Tetapi ketika dia mendengar suara nyanyian naga, ada 8 naga emas berdiri di samping Ye Chen. 8 naga mengayunkan ekornya dan membuang 16 kaisar, tetapi dalam sekejap, itu pulih kembali. Adapun serangan 16 dewa, semuanya diblokir oleh 8 naga, dan semuanya meledak. Ye Chen menderita serangan balik, menyemburkan darah, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan melarikan diri dengan putus asa. Menghadapi langit berbintang, Kaisar Agung Menghui datang seperti mimpi, dan keterampilan gerakan Kaisar sangat ilusi, seolah-olah dia berada jauh di langit, dan pada saat yang sama tampak dekat di depan matanya, seorang peri keajaiban mimpi melampaui langit dan menyeret Ye Chen ke dalam mimpi, sulit untuk dilawan. Tapi yang disebut alam mimpi adalah negeri burung berkicau dan bunga harum, tetapi penuh dengan niat membunuh Kaisar. Membuka.
Kata-kata nyaring Ye Chen menghancurkan mimpi itu dalam sekejap. Tepat setelah kembali ke dunia nyata, dia mendengar suara pedang. Itu adalah Kaisar Besar 9 Kehancuran. Sebuah pedang menghantam tepat di antara alisnya, mengunci tubuh aslinya dari roh primordial, dan ingin membunuhnya dengan satu serangan. Meniup. Ye Chen sangat menakjubkan, sebelum dia ditusuk, dia hanya merasa bahwa jiwa telah pergi. Dalam sekejap mata, dia melemparkan Flying Thunder God, nyaris menghindari pengetahuan Kaisar. Halus dan ilusi, Kaisar Hantu menamparkan telapak tangannya, menghapus tanda reinkarnasinya, membuatnya sulit untuk melemparkan Dewa Petir terbang. Engah. Darah suci emas menyembur keluar, Ye Chen berdarah, menerima telapak tangan dari Kaisar Phoenix, dan ditinju oleh Kaisar Luotian lagi, tubuh suci yang mendominasi meledak untuk pertama kalinya, otot dan tulang yang bersinar diwarnai dengan suci yang bersinar darah, dan runtuh langit berbintang, setiap helainya, mengejutkan. Namun, ini belum berakhir, Kaisar Naga Leluhur Hong Huang, Kaisar Hong Huang Yuan Feng, Kaisar Hong Huang Xuanwu dan Kaisar Harimau Putih Hong Huang terbunuh dari segala arah, dan 4 sekte kaisar dan makhluk abadi hampir membunuh Ye Chen dalam hitungan detik. Perang. Ye Chen mengayunkan tongkat besi, dan menyapu keempat kaisar dengan satu pukulan. Ledakan. Ketika Kaisar Hong Huang Kilin tiba, dia menekan dengan satu telapak tangan, dan langit dan bumi runtuh. Tubuh Ye Chen yang tinggi dan lurus hancur setengah berlutut, dan sejumlah tulang di tubuhnya hancur. Mata Ye Chen bermekaran dengan cahaya peri, dan dia dengan paksa membuka penampilannya yang mendominasi, mengguncang Kaisar Kilin prasejarah. Sebelum dia bisa melarikan diri, 6 Great Desolate Emperor mengelilinginya, meledakkan tubuh tuannya, dan menjebaknya di langit berbintang. Pertempuran itu berdarah dan sangat tragis. 64 Kaisar, bagaimana? Bagaimana cara bertarung? Xie Yun terkejut dan menelan ludahnya dengan keras. Jika dia bertemu langsung dengannya, dia akan langsung terbunuh ratusan kali. Terlalu mengerikan, kesengsaraan surgawi itu mengerikan. Si Tunan menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat, bahkan dia kehilangan kepercayaan diri, satu-satunya kesalahan adalah barisan Kaisar Dao Lao terlalu besar. Ayah akan menang. Yeling mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, tubuhnya yang lembut menegang, dan jantungnya bergetar tak terkendali. Semua 32 patung kesengsaraan sage besar saat itu hampir terkubur, apalagi 64 patung. Ibunya, semua wajah cantiknya, telah kehilangan darahnya. Setiap kali Ye Chen berdarah, hatinya sakit. Jalannya menuju langit berlumuran darahnya. Engah, engah, engah. Di bawah perhatian dunia, Ye Chen sering terluka, berdarah lagi, dan tubuh sucinya yang dominan dirobohkan berkali-kali. Potongan tulang suci dan helai darah suci terlempar ke udara sebelum benar-benar jatuh. Dia dihancurkan menjadi abu oleh kekuatan Kaisar. Tragisnya, adegan pertempurannya terlalu tragis dan sangat berdarah. 60 Kaisar melawan satu, barisan yang luar biasa, sekuat Ye Chen, dan tidak dapat menahan serangan, sekuat balasan tubuh suci, dan sulit untuk menghentikan pertarungan kelompok, selokan darah tercetak di tubuh satu demi satu, setiap bekas luka diwarnai dengan cahaya suram jalan Kaisar, menghilangkan esensinya, sehingga lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga memiliki postur melebar keluar. Adegan berdarah menusuk mata, terlalu banyak kultivator wanita tidak bisa membantu menutupi mulut giok mereka, dan terlalu banyak senior, tubuh mereka kaku, tidak tahan untuk menonton lagi. Ah! Ye Chen meraung, penuh semangat juang yang tak terkalahkan, bergema di seluruh medan bintang yang luas. Kaisar ke-10 dari Dacu, dengan rambut acak-acakan dan darah yang menetes, dikepung lagi, dan bertempur lagi dan lagi. Darah suci emas mendidih dan membakar seperti api. Setiap pori di tubuhnya menyemburkan esensi dari yang suci. Tubuh, mencoba menyembuhkan tubuh suci, berjuang sampai gila. Malapetaka di mata dunia bukan lagi hukuman ilahi, tetapi pertempuran di jalan Kaisar. Langit berbintang telah runtuh, alam semesta juga telah hancur, dan medan bintang yang luas telah dihancurkan oleh penglihatan kehancuran. Cara Ekaristi, bentuk berevolusi. Para penonton semua diam, begitu pula Kaisar Semu di puncak level terkuat. Penguasa suci dari pengadilan surgawi benar-benar orang yang melawan langit. Semakin menakjubkan dia dan semakin dia tidak menaati dewa, semakin kuat hukuman ilahi. Terlalu banyak junior, memegang memori spar dengan tangan gemetar, mengukir pertempuran antara Ye Chen dan Kaisar. Gambar-gambar berdarah ini akan digunakan untuk menginspirasi mereka untuk berlatih.
Ye Chen adalah senior mereka. Mereka juga akan hidup mereka melebihi tujuan mereka. Engah. Di langit berbintang redup, setengah dari tubuh suci Ye Chen meledak, dan bunga darah emas sangat cerah. Pada adegan ini, hati orang-orang yang menyaksikan semuanya naik ke tenggorokan. Ledakan, ledakan, ledakan. 64 Kaisar Agung tiba bersama, mungkin tubuh Kaisar begitu berat sehingga ketika telapak kakinya jatuh, langit berbintang bergoyang, dan suara gemuruh menyebar tanpa batas, mengguncang dunia untuk menyemburkan darah. Serangan Kaisar Dao juga jatuh pada saat yang sama pedang bersinar, formasi Kaisar, dan teknik abadi Kaisar, menyapu kekuatan kehancuran, menelan Ye Chen, mencoba menghapus Ye Chen menjadi abu. Ye Chen terhuyung-huyung dan menstabilkan sosoknya melihat serangan dari Kaisar di seluruh langit, tubuh suci yang baru saja sembuh akan runtuh lagi. Tidak mengherankan, dia akan dibunuh. Satu pikiran adalah abadi. Pada saat ini, dia mengaktifkan teknik abadi waktu, mengubah keabadian menjadi satu pemikiran, dan langit berbintang penuh dengan bunga dari sisi lain, setiap bunga memiliki bunga dan daun, dan setiap bunga berwarna merah cerah seperti api. Karena pemikiran ini abadi, waktu berhenti, dan jalan keabadian Kaisar yang dipenuhi langit juga membeku. Namun, ini hanya berlangsung sesaat. Namun, momen ini cukup bagi Ye Chen untuk melakukan banyak hal, misalnya menghindari kepunahan jalan Kaisar, melompat keluar dari pengepungan, sambil menyembuhkan tubuh suci, sambil bermain dengan nyawanya. Meskipun dia pergi, serangan Kaisar Dao jatuh tepat pada waktunya, meledakkan langit berbintang. Ketika 64 Kaisar melihatnya, mereka semua merapal mantra abadi dan mengejarnya dari dekat, mengejarnya sepanjang jalan dan menyerangnya sepanjang jalan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh mengikuti sepanjang jalan, kemanapun mereka lewat, ruang runtuh inci demi inci, dan bintang-bintang mati diledakkan satu persatu, dan semuanya berubah menjadi abu. Dia baru saja menggunakannya, apakah ini keajaiban waktu? Qi Yangzi mengelus jenggotnya. Xiao Yaozi tidak berbicara, tetapi sedikit mengangguk, matanya penuh dengan kengerian. Bukan hanya dia, bahkan Jiang Taixu dan Feng Huang juga sama, seorang kaisar semu yang masih mengalami bencana, telah menyadari hukum tertinggi seperti itu, betapa tidak wajarnya itu. Anda tahu, hukum itu sulit bahkan untuk dipahami oleh kaisar. Banyak lelaki tua juga mencubit janggut mereka dengan penuh arti, masing-masing dengan mata ganas, dan tidak sulit untuk melihat bahwa mereka diam-diam berpikir bahwa ketika Ye Chen melewati malapetaka, mereka harus mengobrol baik dengannya. Ledakan, gemuruh, diiringi oleh raungan, dunia mengangkat matanya dan melihat ketiadaan. Ye Chen, seperti sinar cahaya ilahi, menembus ke langit dan melarikan diri ke misti darah yang mengalir di sekujur tubuhnya jatuh satu demi satu, mewarnai langit berbintang yang redup dengan warna emas yang menyilaukan. Di bawahnya, 64 kaisar seperti 64 lampu langit, juga menembus langsung ke dalam yang halus. Segera, kekosongan dan kehampaan pecah, dan pertempuran pecah. Sebuah tubuh suci kuno dan 64 kaisar agung, seperti 65 matahari, memancarkan cahaya berwarna darah, menerangi dunia. Dan Ye Chen adalah babak paling cemerlang, bahkan kecemerlangan kaisar tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Namun, dalam malapetaka ini, tidak ada perbedaan antara protagonis dan peran pendukung. Apakah itu tubuh suci atau kaisar, mereka adalah protagonisnya. Beritahu dunia, itu adalah kaisar muda. Tidak hanya dunia yang berpikir demikian, bahkan Kaisar Huang pun berpikir demikian. Di seberang langit berbintang yang tak berujung, mata tubuh suci Dacheng sesaat kesurupan. Ye Chen lebih menakjubkan darinya, melampaui dia pada periode yang sama. Sungguh menakjubkan, dan terlalu menantang surga. Oleh karena itu, dia memiliki firasat kuat bahwa ekaristi kecil bernama Ye Chen mungkin dapat mematahkan pantangan bahwa ekaristi tidak dapat menjadi seorang kaisar, dan akan membuktikan kebenaran melawan langit dalam kehidupan ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dunia memandang ke atas, pertempuran halus berdarah hingga ekstrim. Tubuh suci bermandikan darah kaisar, dan kaisar juga bermandikan darah suci. Darah mengalir turun seperti hujan, dan tetesannya melotot. Dapat dilihat bahwa Ye Chen dihancurkan dan dipukuli, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbalik. Tetapi semua orang di dunia tahu bahwa bukan karena Ye Chen tidak cukup kuat, tetapi barisan lawan terlalu besar. Ada total 64 kaisar, yang masing-masing adalah kaisar muda dengan level dan periode yang sama.
Siapa yang bisa menjadi kaisar, mana yang biasa? Di antara mereka, mana yang bukan eksistensi tak terkalahkan dari level yang sama? Perang. Desisan Ye Chen datang dari jiwanya, dia dikelilingi lagi, dan dibuat gila oleh 64 patung. Kekuatan supernatural Kaisar Dao bahkan lebih menguasai, dan semua teknik rahasianya ditekan sampai mati. Sangat disayangkan bahwa ini adalah pertarungan kelompok, bukan pertarungan solo. Jika dia bertarung sendirian, dia tidak akan takut pada kaisar muda manapun. Episode 2415 Kontes Dao. Ledakan, ledakan, ledakan. Deru itu memenuhi ketiadaan, ditutupi oleh penglihatan kehancuran, dan menutupi mata dunia. Selama pertempuran, Anda dapat melihat tubuh kaisar jatuh, yang semuanya dirobohkan oleh Ye Chen dan dihancurkan di langit berbintang, dan dibentuk kembali di langit berbintang, membunuh Misty lagi. Setiap kali mereka melihat pemandangan ini, pikiran dunia bergetar secara kolektif. Ye Chen, tubuh suci kuno, masih sangat mendominasi. Dia dipukuli oleh sekelompok 64 kaisar, dan bahkan seorang kaisar dipukuli. Bukannya kaisar tidak cukup peduli, tapi dia, Ye Chen, sangat buruk. Pria itu, dia telah menjadi orang gila, membakar esensi hidupnya terlepas dari biayanya, mengorbankan asal mula tubuh suci. Begitu tubuh suci kuno diledakkan, dia dipaksa untuk membentuknya kembali sekali, darah suci kuno yang cerah ternoda. Dengan kekosongan halus, bintang kecil menerangi tahun-tahun. Orang-orang di dunia tergerak dan terpana, seolah-olah mereka telah melihat dewa perang, bertempur dalam pertempuran berdarah. Bahkan 64 kaisar hampir tidak dapat menjatuhkannya, dan satu demi satu diledakkan. Jalan yang tak terkalahkan juga merupakan keyakinannya yang tak terkalahkan. Para kaisar menarik napas dalam-dalam. Dia melawan hukum jalan kaisar, tetapi dia melawan dewa, dan dia tidak pernah menyerah. Hati Tao itu abadi, dan tubuh manusia itu abadi. Kata-kata para dewa dan jenderal itu tulus. Ketika kata-kata itu jatuh, kehampaan muncul, dan sesosok tubuh jatuh. Kali ini, itu adalah Ye Chen, yang tubuh sucinya yang berlumuran darah meledak terus-menerus selama musim gugur, dan ada genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Masih ada wujud manusia sama sekali, dan dia mungkin dikuburkan kapan saja. Ledakan. Dengan keras, dia menabrak bintang kuno yang mati, menghancurkan gunung yang megah hingga hancur, setiap pecahan batu berlumuran darah suci. Ledakan. Ledakan, ledakan. 64 kaisar kemudian tiba, dan langit berbintang yang mereka injak meledak, tetapi mereka tidak memasuki bintang kuno, dan masing-masing berdiri di langit berbintang, dengan bintang kuno sebagai pusatnya, menempati 64 arah. Pada saat yang sama, 64 kaisar membentuk segel mereka bersama. Segera, ada pesona yang menutupi bintang kuno, itu adalah pesona pemusnahan. Itu milik tingkat kaisar, dan dilemparkan oleh 64 kaisar untuk menyempurnakan Ye Chen. Ledakan. Gemuruh. Bintang-bintang hancur berantakan, dan bebatuan bintang yang pecah dan meledak berubah menjadi abu satu persatu. Dengan kata lain, semua makhluk di bintang purba, apakah itu makhluk hidup atau gunung dan sungai, akan dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan dari pemusnahan asap hilang. Di antara mereka, Ye Chen juga termasuk. Adegan ini membuat hati dunia terasa dingin dan dingin. Jika Ye Chen tidak bisa keluar, dia akan hancur. Adegan seperti itu, mereka telah melihatnya selama kesengsaraan Raja Suci Ye Chen. Mereka dikepung oleh 16 patung, dan mereka menggunakan pesona semacam ini. Saat itu, Ye Chen menggunakan Tao untuk melarikan diri, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa lakukan hari ini lagi pula. Kali ini adalah 64 kaisar. Di antara bintang-bintang kuno, Ye Chen bangkit dengan terhuyung-huyung. Karena kekuatan pemusnahan, bintang ini hancur sedikit demi sedikit, dan dia bahkan tidak dapat berdiri dengan kokoh. Cara membunuh kaisar di tubuhnya dalam kekacauan, mencegah tubuh sucinya dari penyembuhan, dan dapat menelan jiwanya kapan saja. Waktu. Tapi matanya tenang, tidak ada ketakutan dalam pertarungan hidup dan mati. Sekali lagi, dia berubah menjadi Dao, menggunakan tubuhnya untuk berubah menjadi Dao. Apakah itu sumber, darah, harta ilahi, tubuh suci, atau darah suci, semuanya bergabung menjadi Chaos Dao, dan dia tidak lagi terlihat. Ringkas, tanpa darah, tanpa daging, tanpa bentuk. Ledakan. Pada saat bintang kuno runtuh, dia bergegas keluar dari penghalang pemusnahan dan langsung terjun ke Tian Xiao.
Melihatnya, 64 kaisar mengerutkan kening serempak, tidak diketahui apakah itu emosi manusia yang nyata, atau itu adalah kehendak dewa, dan mereka memiliki warna yang aneh untuk Ye Chen. Pada saat yang sama, 64 kaisar semuanya menarik formula segel jalan kaisar, dan mereka semua menyerang kehampaan. Dapat dilihat bahwa setiap kaisar telah berubah menjadi sinar cahaya, dan seperti Ye Chen, itu telah berubah dengan caranya sendiri, dengan segala macam warna, mewarnai langit berbintang yang redup dengan warna-warni. Segera, suara gemuruh terdengar lagi, dan tidak ada lagi sosok manusia, hanya 65 sinar cahaya yang terlihat beterbangan. Itu adalah penaklukan Ekaristi dan Kaisar, dan juga pertarungan antara Tao dan Tao. Diubah menjadi Dao lebih awal, itu tidak akan sesengsara pertempuran. Kaisar kera kecil bergumam. Sesederhana yang kamu pikirkan, Nandi berkata dengan santai, bahaya mengubah tubuh menjadi Tao sangat tinggi. Momen welas asih apapun dapat terkubur. Dia tidak akan menggunakan metode ini kecuali jika itu adalah upaya terakhir. Bahkan jika Anda memenangkan Kaisar Dao, ada kemungkinan penguburan. Tao tidak terlihat, jika Anda tidak memperhatikan, jiwa Anda akan kembali ke langit dan bumi. Terus terang, itu adalah jalan buntu. Kui Niu menarik napas dalam-dalam. Kaisar kera kecil batuk kering, menggaruk bulu monyet, dan melihat ketiadaan. Pada saat ini, 65 sinar cahaya tidak lagi sederhana, semuanya telah berubah menjadi bentuk naga, yang merupakan bentuk luar dari Tao. 65 naga dewa sedang bertarung dalam lingkaran, dari langit berbintang timur ke medan bintang utara. Dari medan bintang utara, pertempuran tiba di kubah bintang barat. Dari kubah bintang barat, ke langit bintang selatan pertempuran antara Dao dan Dao telah menjungkir balikkan alam semesta dan membalikkan kekacauan Yin dan Yang. Seperti yang dikatakan Kui Niu dan yang lainnya, Ye Chen agak sulit dikendalikan ketika dia bertransformasi menjadi Dao dengan tubuhnya kali ini. Kekuatan Dao terlalu kuat, dan ada kemungkinan runtuh kapan saja. Sepenuhnya yang merisau. Dan yang mendukungnya saat ini masih berupa keyakinan, pantang menyerah kepada dewa. Keyakinan inilah yang menyebabkan jalannya bersatu kembali dalam kekacauan. Naga emas mekar dengan kecemerlangan yang paling mempesona, dan setiap sisik naga ilusi diwarnai dengan cahaya keemasan. Keadaan pikirannya berubah lagi dalam Tao, yang merupakan proses nirwana. Mengaum, mengaum, mengaum. Suara megah nyanyian naga menyebar tanpa batas, dan penaklukan Tao dan Tao menjalin suara Tao siapapun yang mendengarnya, Tao bergetar dan jatuh ke dalam konsepsi artistik yang luar biasa. Hanya dalam beberapa saat, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menemukan peluang untuk menerobos. Keberuntungan, itu adalah keberuntungan, malapetaka Ye Chen, keberuntungan dunia, pendengar mendengarkan suara Dao, dan setelah beberapa saat pencerahan, dia melihat arti sebenarnya dari Tao, dan dapat segera menerobos. Dan nirwana Ye Chen mendekati kesempurnaan. Melihat dengan hati-hati, 64 naga berbentuk Dao Kaisar secara bertahap meredup dalam pertempuran. Di sisi lain, Ye Chen, Dao-nya berbentuk seperti naga, tetapi semakin cemerlang, lebih tepatnya, dia menelan Kaisar Dao dari Kaisar 64, dan semuanya terintegrasi ke dalam chaos Dao-nya. Menang. Kaisar dunia bawah tersenyum. Menang. Di Huang juga tersenyum, dan berbalik diam-diam. Jika dia bisa menelan jalan Kaisar, tidak perlu menonton malapetaka ini. Akhir ini, dari awal hingga akhir, sesuai harapannya. Dua makhluk tertinggi terlihat bagus, cara Kaisar melemah, cara Ye Chen menguat, cara satu orang melampaui cara 64 Kaisar, dan dia unggul dalam persaingan jalan. Dunia juga menghela nafas lega, Kaisar ke-10 Great Chu telah melewati masa yang paling sulit, bahkan 64 Kaisar tidak dapat menghentikan kebangkitannya. Di beberapa titik, gemuruh langit berbintang dan nyanyian naga yang agung berangsur-angsur menghilang. Di langit berbintang yang pecah, tidak ada naga dalam bentuk Dao, Ye Chen dan 64 patung semuanya telah berubah menjadi bentuk manusia. Dibandingkan dengan daging dan darah Ye Chen, 64 Kaisar semuanya telah menjadi ilusi, seperti roh primordial, berkibar dengan angin bintang, berdiri di 64 arah di langit berbintang, tidak terus menyerang, diam-diam berdiri diam, hukum yang menghantui tubuh Kaisar juga menghilang. Dan sosok mereka secara bertahap kabur. Mata Kaisar dipenuhi dengan kepuasan, dan mereka semua menunjukkan jejak senyum Kaisar kepada Ye Chen. Mereka tidak tahu bahwa akan ada Tian Jiao yang begitu mengerikan di generasi selanjutnya, yang berjuang sendirian melawan 64 Kaisar dan menghancurkannya. Melalui melawan langit.
Ye Chen terhuyung-huyung, menstabilkan sosoknya, dan membungkuk dengan hormat kepada Kaisar 64. Itu tidak ada hubungannya dengan keluhan. Kaisar Agung adalah leluhur, dan dia adalah seorang junior, jadi dia harus memiliki kesopanan ini. Kaisar tidak pernah berkata, hanya ada senyuman, senyuman itu lembut dan berubah-ubah, disertai gumpalan angin dan debu, menghilang sedikit demi sedikit, meninggalkan dunia hanya dengan punggung kuno.